Guys, lu sadar gak sih, belakangan ini banyak banget pesawat keren yang diumumin, konsepnya gila-gilaan, rendernya cakep, janji fiturnya luar biasa, tapi ujung-ujungnya ya cuma jadi gambar sama protoklip doang. Kayak contoh nih, di Indonesia sendiri, kita sering banget denger soal jet tempur buatan lokal, drone canggih, wah pokoknya headline-nya bikin merinding. Tapi pas dicek lagi, masih di level mock-up sama prototype, dari dulu belum juga masuk tahap operasional. Nah, cerita kayak gitu bukan cuma ada di sini doang, bro. Di luar negeri pun ada yang mirip. Contohnya si Icarus Aerospace TAV ini. Dari atas kertas konsepnya mantap banget. Bisa jadi pesawat, bisa jadi drone, bisa jadi tanker, ISR, bahkan light attack. Tapi ya gitu, sampai sekarang masih sebatas janji brosur doang. Jadi intinya kita bakal bahas TAV ini. Sebenarnya ini juga karena ada yang request oleh salah satu subscriber kita yang keke banget pengen materi ini dibahas. Oke lah, gue buatin. Karena menurut gue setelah dilihat-lihat, pesawat ini juga bisa dibilang cukup unik ya. Sambil sedikit bandingin sama fenomena pesawat impian yang suka diumumin heboh, tapi wujud nyatanya entah kapan nongol. Siap? Oke, gas, kita mulai. Apa sih TAV itu? TAV itu singkatan dari Tactical Air Vehicle. Jadi jangan kebayang kayak jet tempur gede atau pesawat komersial ya. Ini tuh konsep pesawat taktis yang dibikin sama perusahaan kecil asal Kanada, namanya Icarus Aerospace. Bayangin ada pesawat turboprop dengan 2 mesin, desainnya slick tapi bisa dipakai buat banyak banget misi. Mulai dari pengintaian, patroli maritim, serangan ringan, bahkan bisa dijadiin tanker kecil atau evakuasi medis. Pokoknya, TAV ini dikonsep serba bisa. Yang unik lagi, dia optional piloted, artinya bisa diterbangin sama pilot biasa, bisa juga dikendalikan jarak jauh kayak drone, bahkan diproyeksikan bisa otonom di masa depan. Jadi satu platform bisa jadi pesawat tempur ringan dan UFO. Gokil kan? Untuk spesifikasi detail Icarus Aerospace TAV bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kegunaan dan peruntukan. TAV ini dibuat biar fleksibel banget. Misalnya, dipakai buat ISR alias Intelligence Surveillance Reconnaissance, ya intinya pengintaian dan mata-mata udara. Bisa juga buat Close Air Support alias dukungan udara dekat. Jadi kalau pasukan darat lagi butuh backup, pesawat ini bisa turun kasih tembakan. Patroli maritim dan anti kapal selam, apalagi kalau pakai sensor tambahan kayak MAD-XR. Terus ada juga opsi buat medevac, logistik ringan, bahkan tanker buat isi bahan bakar pesawat lain di udara. Jadi intinya kalau beneran jadi, satu TAV bisa gantiin beberapa platform yang biasanya dipisah. Hemat biaya dan lebih praktis. Battle proven atau belum? Nah, ini bagian yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Jawabannya belum. Sampai sekarang TAV masih sebatas konsep dan promosi. Belum ada catatan resmi kalau prototipe udah sukses terbang, apalagi dipakai di tempur beneran. Kalau dibandingin sama pesawat kayak A-29 Super Tucano atau Bayraktar TB2, mereka udah banyak dipakai negara lain, bahkan udah turun di medan tempur. Sementara TAV masih di tahap brosur dan presentasi ke calon pembeli, uji persenjataan dan uji terbang. So far belum ada laporan resmi yang nunjukin TAV udah dites tembak senjata atau dipamerin terbang di airshow. Semua foto dan video yang ada cuma render 3D dan konsep desain. Icarus sempat coba ikutan program Armored Overwatch di Amerika, tapi kalah sama kompetitor kayak A6 Wolverine dan Super Tucano. Katanya sih karena mereka belum punya demonstrator terbang yang siap ditunjukin. Kenapa belum ada yang melirik? Nah, ini menarik. Padahal di atas kertas TAV kelihatan keren banget, tapi ada beberapa alasan kenapa belum ada negara yang serius ngelirik. 1. Belum ada prototipe nyata. Negara-negara biasanya baru percaya kalau lihat demo terbang beneran. Brosur doang ya cukup. 2. Pasar udah rame. Segmen pesawat serang ringan dan ISR udah ada pemain besar. Super Tucano, A6, terus drone-drone kayak Reaper atau Bayraktar. Semuanya udah battle proven. Sementara TAV masih di tahap brosur dan presentasi ke calon pembeli. Keunikan yang tetap menarik. Walau belum terbukti, TAV punya beberapa daya tarik yang bikin dia beda dari pesawat lain. Bisa jadi drone atau pesawat awak dalam satu platform. Endurance panjang, bisa sampai 9 jam terbang non-stop. Payload besar, 3,6 ton lebih dengan 11 titik hardpoint. Modular, gampang ganti-ganti misi kayak main Lego. Biaya operasional lebih rendah karena pakai turboprop bukan jet. Kalau misalnya ada negara yang butuh solusi hemat tapi fleksibel, TAV bisa jadi pilihan menarik. Status update terbaru. Sekarang ini TAV masih belum kelihatan di dunia nyata.
belum ada kontrak besar, belum ada kabar uji terbang publik, dan belum ada negara yang jadi operator resmi. Ada sih rumor di forum-forum dan update kecil dari perusahaan soal sensor baru atau konsep varian, tapi itu aja. Jadi bro, kesimpulannya TFE ini ibarat mobil konsep di pameran otomotif. Semua orang bisa bilang, wah keren banget. Tapi kalau nggak turun ke jalan, ya cuma jadi poster di kamar anak SMA. Dan ya, fenomena ini sebenarnya nggak asing buat kita. Di Indonesia juga ada beberapa proyek jet tempur dan drone yang dari dulu diumumin sebagai kebanggaan anak bangsa, tapi entah kenapa tiap tahun statusnya masih aja prototype. Tulis pendapat lu di kolom komentar, karena siapa tahu dari masukan, pendapat, dan diskusi kecil kita ini bisa terdengar dan lahir ide besar buat masa depan aviasi Indonesia. See you di video berikutnya bro, jangan lupa like, share, subscribe, and peace out. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.